Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Halo, saya Rifta Wahyu Utami. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran fisika. Sebelum memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Silakan anak-anak mengisi format absen yang sudah saya sediakan di grup WhatsApp ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang fisika inti. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, mengidentifikasi partikel penyusun inti atom. Kedua, menentukan nomor proton dan neutron suatu atom. Ketiga, menentukan massa defek suatu atom. Keempat, menentukan energi ikat inti suatu atom. Kelima, menjelaskan reaksi inti. Keenam, menganalisis karakteristik reaksi fisi. Ketujuh, menganalisis karakteristik reaksi fusi. Dan kedelapan, menentukan energi reaksi inti. Masih ingatkah anak-anak tentang teori atom? Nah, sebelumnya Ibu pernah menjelaskan bahwa teori perkembangan atom itu terdiri dari model atom Dalton, model atom Lorentz, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, model atom Schrödinger, dan Heisenberg. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Menurut anak-anak, kira-kira bisa nggak sebuah kertas dipotong terus-menerus hingga ke bagian terkecil? Untuk mengetahuinya, maka kita akan mempelajari tentang fisika inti ini. Kita akan mempelajari tentang struktur inti atom dan juga reaksi inti atom. Silakan anak-anak perhatikan video berikut ini. Selanjutnya, diharapkan untuk mengumpulkan kesimpulan dari video yang ditonton. Setelah itu, mencari sumber yang relevan, baik dari Google maupun dari buku pegangan anak-anak. Kemudian silakan kumpulkan di grup WA ya berdasarkan nomor absen. Memasuki materi yang pertama, yaitu inti atom. Struktur dan penyusun inti atom. Inti atom merupakan partikel yang memiliki massa dan bermuatan positif. Konsep awal adanya inti atom dimulai dari Rutherford pada tahun 1911. Beliau berpendapat bahwa muatan positif atom dikonsentrasikan di pusat atom sebagai inti atom. Kemudian, Niels Bohr mengembangkan struktur atom dan berpendapat bahwa atom tersusun atas inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom pada kulit-kulit atom. Kemudian, Goldstein pada tahun 1920 berpendapat bahwa muatan listrik positif yang terdapat pada inti atom diberikan nama proton. Kemudian, James Chadwick pada tahun 1932 menemukan neutron dari hasil percobaannya. Neutron ini merupakan partikel yang berada di inti atom yang bersama dengan proton, tetapi neutron ini tidak bermuatan. Dapat kita simpulkan bahwa inti atom terdiri atas proton dan neutron. Kemudian, proton dan neutron disebut dengan nukleon atau nuklida. Setiap atom dapat kita identifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya. Secara umum, sebuah inti atom dinotasikan dengan gambar berikut. Dan dapat kita ketahui bahwa X sama dengan nama unsur atom, A disebut dengan nomor massa, Z disebut dengan nomor atom. Dan nomor massa ini merupakan jumlah proton dan neutron yang ada dalam inti atom suatu unsur. Sedangkan Z atau nomor atom ini merupakan
jumlah proton dalam inti setiap atom. Dan dalam atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga nomor atom juga menandakan jumlah elektron yang ada dalam atom. Dapat diperhatikan pada contoh berikut, di mana sebuah atom memiliki nomor massa 35 dan nomor atom 17. Berarti dapat kita simpulkan bahwa jumlah proton adalah 17. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka jumlah elektron juga sama dengan 17. Kemudian untuk mengetahui jumlah neutron, kita dapat mengurangi jumlah massa dikurang nomor atom, yaitu 35 dikurang 17 sama dengan 18. Nah, di bawah ini merupakan tabel massa dan muatan subatom. Silakan diperhatikan ya. Berikutnya adalah massa atom. Satu satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari satu atom karbon 12. Massa atom karbon 12 sama dengan satu satuan massa atom. Maka dapat kita simpulkan bahwa satu satuan massa atom sama dengan massa satu atom karbon 12 dibagi dengan 12. Dan hasilnya adalah satu satuan massa atom sama dengan 1,66056 dikali 10⁻⁻27 kg. Dan bila dinyatakan dengan menggunakan prinsip kesetaraan massa dan energi yang dikemukakan oleh Einstein, maka E sama dengan mc kuadrat, yang hasilnya 931,5 MeV. Selanjutnya yaitu defek massa. Inti atom tersusun dari proton dan neutron, sehingga massa inti seharusnya sama dengan jumlah total massa nukleon-nukleonnya. Tetapi kenyataannya massa inti selalu lebih kecil daripada total massa nukleonnya. Ada massa yang hilang atau menyusut. Nah, massa tersebut disebut dengan defek massa. Defek massa adalah kesetaraan massa energi ikat berdasarkan persamaan massa energi. Dengan menemukan angka defek massa ini, kita dapat menghitung energi ikat inti. Adapun persamaan defek massa yaitu delta M sama dengan Z dikali MP ditambah dalam kurung A min Z dikali MN dikurang MI, di mana delta M sama dengan defek massa, Z sama dengan nomor atom, MP sama dengan massa proton, A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom, Mn sama dengan neutron, dan Mi sama dengan massa inti. Berikutnya adalah energi ikat inti. Hubungan antara massa inti atom dengan energi ikat inti dapat dijelaskan dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein, yang menyatakan hubungan antara massa dan energi. Adapun persamaan matematis hubungan antara massa dan energi adalah E sama dengan mc kuadrat, di mana E adalah energi yang timbul apabila sejumlah massa benda berubah menjadi energi, dan C adalah cepat rambat gelombang cahaya. Energi ikat inti menyebabkan nukleon dapat bersatu dalam inti atom. Energi ini berasal dari penyusutan massa inti yang berubah menjadi energi. Energi ikat inti dapat diketahui jika besarnya defek massa diketahui. Selanjutnya adalah stabilitas inti atom. Kestabilan inti atom tidak dapat selalu digambarkan dengan energi ikat inti. Inti atom yang memiliki jumlah nukleon banyak, energi ikatnya juga akan besar. Namun, belum tentu inti itu stabil. Umumnya, inti atom yang memiliki jumlah neutron lebih banyak mempunyai tingkat kestabilan inti yang lebih rendah. Karena itu, besaran energi yang berhubungan langsung dengan stabilitas inti adalah energi ikat per nukleon yang besarnya dapat dihitung melalui persamaan berikut ini. Persamaannya adalah
En sama dengan E per A, di mana En sama dengan energi ikat per nukleon, E sama dengan energi ikat inti, dan A adalah jumlah nukleon. Selanjutnya kita memasuki ke contoh soal. Hitung defek massa dan energi ikat per nukleon dari inti U dengan nomor massa 238 dan nomor atom 92. Bila diketahui massa atom U sama dengan 238,05076 satuan massa atom, massa neutron U sama dengan 1,00867 satuan massa atom, dan massa proton U sama dengan 1,00728 satuan massa atom. Langkah untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita tulis seluruh yang diketahui dalam soal. Selanjutnya, tulis apa yang ditanyakan dan kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita pertama harus mencari nilai A dikurang Z, yaitu 238 dikurang 92 sama dengan 146. Kemudian langsung saja masukkan ke dalam rumus delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A minus Z dikali MN dikurang MI. Maka kita akan mendapatkan hasil 1,88482 satuan massa atom. Jadi defek massanya adalah 1,88482 satuan massa atom. Berikutnya adalah energi ikat per nukleon. Kita langsung masukkan ke rumus, delta E sama dengan delta M dikali 931,5 MeV, dan kita akan mendapatkan hasil 1755,7098 MeV. Kemudian dapat kita hitung energi ikat per nukleon sama dengan delta E dibagi dengan A, yaitu 1755,7098 dibagi 238 dan akan menghasilkan 7,38 MeV. Jadi, energi ikat per nukleon adalah 7,38 MeV. Memasuki materi berikutnya, yaitu reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain, dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Reaksi inti terjadi karena tumbukan inti sasaran dengan suatu proyektil. Proyektil dapat berupa partikel proton atau neutron yang berenergi, ditembakkan pada inti target sehingga setelah terjadi akan terbentuk inti atom yang baru disertai terbentuknya partikel yang baru. Target dapat merupakan inti atom yang stabil, sehingga setelah terjadi reaksi menyebabkan inti atom menjadi inti yang tidak stabil yang kemudian disebut isotop radioaktif. Pada reaksi inti berlaku hukum kekekalan momentum linier dan momentum sudut, kekekalan energi, kekekalan jumlah muatan, dan kekekalan jumlah nukleon. Momentum, energi, nomor atom, dan nomor massa inti-inti sebelum reaksi harus sama dengan setelah reaksi. Selanjutnya, energi reaksi inti. Energi ini timbul akibat perbedaan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dengan jumlah massa inti atom sesudah reaksi. Misalnya, suatu reaksi inti dinyatakan dengan persamaan berikut: A plus A, B plus B plus Q. Maka besarnya energi yang timbul dapat dicari dengan persamaan Q sama dengan MA plus MA dikurang MB plus MB dikalikan dengan 931 MeV. Jika diperoleh Q lebih besar dari 0, maka reaksinya dinamakan reaksi eksoterm, yaitu selama reaksi berlangsung dilepaskan energi. Sedangkan jika Q lebih kecil dari 0, maka reaksinya dinamakan reaksi endoterm, yaitu selama reaksi berlangsung diperlukan energi. Perhatikan contoh soal berikut. Hitunglah energi yang dibebaskan pada reaksi berikut ini. Silakan anak-anak perhatikan penyelesaiannya, kemudian dicatat di buku tulis dan berikan kepada ibu. Dalam reaksi inti terdapat reaksi fisi. Reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi dua inti atom lain yang lebih ringan, dengan disertai timbulnya energi yang sangat besar.
Dalam reaksi fisi, sebuah neutron dipergunakan untuk membelah sebuah inti yang besar. Pada suatu pusat reaktor nuklir, reaksi fisi dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembangkit tenaga listrik karena reaksinya bisa dikendalikan. Sebaliknya, reaksi fisi yang tidak terkendali akan menghasilkan ledakan energi, seperti pada bom atom. Selanjutnya ada reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Misalnya, penggabungan neutron dengan neutron menghasilkan triton dan proton, serta dibebaskannya energi. Dalam reaksi fusi nuklir, dua inti yang bereaksi harus saling bertumbukan. Karena kedua inti bermuatan positif, maka timbul gaya tolak yang kuat antar inti, yang hanya dapat dilawan bila inti yang bereaksi memiliki energi kinetik yang sangat besar. Nah, berikut adalah soal-soal latihan dari Ibu. Tolong dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Paling lambat 2 jam pelajaran Ibu ya. Jika jam pelajaran Ibu telah berakhir, maka tugas tidak akan Ibu terima. Oke anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jadi anak-anak memiliki 3 tugas. Yang pertama yaitu menyalin contoh soal yang telah Ibu berikan. Yang kedua adalah mengerjakan latihan yang Ibu berikan. Dan yang ketiga adalah mencatat semua materi yang telah Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami dan ada salah-salah kata kepada anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.